Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa dalam ibadah online kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau berubah lebih baik lagi. Kita mau menyerahkan diri kita pada Tuhan, biar Tuhan yang menggerakkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat satu lagu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang beracara ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami mau siapkan hati kita ya, kami mau siapkan hati kami ya Bapa, untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kita sambut ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan kita. Kita akan satu lagu puji. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan, Engkau yang mengenal pribadi kami. Biar Engkau lebih dekat lagi ya Bapak untuk mengenal hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan satu lagu penyembahan. Haleluya. Biar kita seperti rusa yang harus akan mendengar semua. Terima kasih Tuhan. Kalau mau berdekat lagi pada kami, biar Tuhan Engkau yang mengenal pribadi kami masing-masing. Mari ya Tuhan.
tinggal di pribadi kami. Biar kami lebih mengenal lagi ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah pribadi kami ya Tuhan, kami mengenal lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Kami persilahkan hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kembali kami bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau yang dimuliakan dan disukakan atas puji-pujian yang kami naikkan. Berkatilah kami ketika firman-Mu sebentar akan diberitakan, urapi hamba-Mu dan berkati jemaat-Mu agar diberikan hikmat dan pengertian akan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kembali kita boleh berjumpa di dalam ibadah di mana Tuhan tetap baik walaupun keadaan kita mungkin kita katakan kurang baik atau mungkin belum baik, tapi kita percaya firman Tuhan selalu mengatakan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama melihat kepada firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali memberikan kesempatan pada hari ini bagi saya untuk boleh melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih ada dalam situasi pandemi, di mana sejak pandemi setahun lalu kita harus menjalani kehidupan tatanan normal yang baru. Ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan,
Termasuk juga ibadah masih dilakukan secara online, belum dilakukan secara tatap muka di gereja. Masa yang sukar adalah masa yang tidak disukai oleh semua orang, termasuk kita sebagai orang Kristen, tentunya tidak suka atau tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Mengapa kita tidak suka? Tentu ada banyak jawaban yang bisa kita sampaikan, ya. Nah, misalkan karena kita menghadapi tekanan, bosan, atau mungkin usaha kita terganggu, pekerjaan kita juga mengalami hambatan-hambatan karena akibat pandemi, ataupun mungkin juga sakit penyakit atau persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Dan tentunya dalam keadaan yang sukar seperti itu, banyak orang akan kehilangan semangat atau motivasi untuk bisa terus menjalankan kehidupan. Begitu banyak berita yang kita dengar, orang yang putus asa dan tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, akhirnya mereka mengambil jalan pintas, mengakhiri kehidupannya. Dan kita setuju bahwa itu bukanlah solusi yang baik. Itu justru membawa kepada kebinasaan atau kegagalan total dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan, biarlah kita boleh menanamkan tekad dalam hati kita. Kita harus semakin kuat di dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Kuat di dalam iman kepada Tuhan, agar masalah apapun yang kita hadapi dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan masalah yang sedang kita hadapi, ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam masa-masa yang sukar seperti ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah marilah kita berdoa kepada Tuhan. Saya mengajak kita membuka dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berdoa kepada Tuhan adalah cara yang pertama dan terutama dan yang terpenting yang harus kita lakukan saat kita menghadapi kesukaran. Waktu kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan datang dan menolong kita. Doa itu bukanlah alternatif ketika segala sesuatu tidak bisa dilakukan, baru akhirnya kita berdoa. Salah. Tapi marilah kita menjadikan doa itu adalah sebagai yang pertama, utama, dan yang terpenting dalam kehidupan kita. Apalagi Filipi mengatakan bahwa kita diberikan kesempatan saat kita menghadapi keadaan yang mengkhawatirkan bagi kita. Kita boleh meminta, memohon dalam doa kepada Tuhan. Dan dikatakan doa dan permohonan apa yang dengan cara apa yang Tuhan inginkan? Doa permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di seluruh dunia orang bisa berdoa. Ketika mereka punya masalah, punya pergumulan, mereka bisa saling mengingatkan, kalau kamu ada kesusahan, berdoa saja. Saran yang baik, dan saya katakan boleh saja orang menyarankan hal seperti itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, memang kita memiliki Allah yang luar biasa. Bukan hanya kita memohon, bukan hanya kita berdoa kepada Tuhan, tapi doa dan permohonan kita harus disertai dengan ucapan syukur. Apa artinya? Artinya, walaupun kita memohon dan berdoa, tetapi kita memiliki keyakinan, yang setuju dengan saya katakan amin. Keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Keyakinan Tuhan berkuasa untuk menolong apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Kita percaya waktu kita sakit, kita berdoa, Tuhan punya kuasa bisa menyembuhkan kita dalam nama Yesus. Kita percaya waktu kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya kekurangan, Allah bisa mengubah keadaan kita. Allah bisa membawa kita. Allah bisa memberikan kita apa yang kita perlukan
Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Doa menjadi cara bagi kita untuk menguatkan hidup kita, bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ingatkan kepada Tuhan sebagai milik Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Mata Tuhan akan selalu tertuju kepada kita sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan. Hal kedua apa yang dapat kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam masa yang sukar ini? Maka yang dapat kita lakukan adalah marilah kita arahkan pikiran, hati, fokus bukan kepada masalah, melainkan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terkadang lewat kesukaran, lewat masalah, orang bisa kehilangan fokus dalam kehidupan ini. Apa itu menjadi fokus? Fokus adalah hal yang ada di depan yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Kalau kita sedang berjalan Bapak Ibu Saudara, kita memikirkan banyak hal, kita enggak memikirkan bahwa jalan ini kita bisa saja jalannya menyimpang, agak serong ke kanan atau agak serong ke kiri. Atau mungkin kita tidak melihat kalau ada sesuatu yang bisa menyandung kaki kita dan bisa mengakibatkan kita terjatuh. Atau kita nggak bisa melihat ada bahaya datang, misalkan ada motor, ada sepeda, ada kendaraan yang melaju dengan kencang ke arah diri kita yang bisa menabrak dan membuat kita kecelakaan. Dan lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mungkin tidak fokus atau kehilangan fokus kita tidak tahu ada bahaya yang mengintai kepada kita. Mungkin ada penjahat, ada pelaku kejahatan yang ingin melakukan usaha merampas, menjamret harta benda kita yang berharga dalam kehidupan kita. Kita menjadi kurang waspada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh belajar di dalam situasi yang sukar, yang bisa membuat kita hilang fokus. Marilah kita jangan kehilangan fokus. Bagaimana caranya? Arahkan hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita melihat dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari ayat ini saja Bapak Ibu Saudara, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita melihat bahwa ternyata ada Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Setiap keputusan yang kita mau buat di masa yang sukar ini, tempatkan Tuhan yang memimpin kita. Sehingga waktu kita menentukan langkah kehidupan kita, membuat keputusan dalam hidup kita, ini semata-mata bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita rasakan, bukan apa yang mampu kita lakukan dan kerjakan. Tapi biarlah kita percaya, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, disitulah kita melakukannya. Firman Tuhan berkata, Tuhan berjalan di depan kita. Aman Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Segala sesuatu akan disingkirkan oleh Tuhan. Dan kita boleh aman berjalan di belakang Tuhan. Tuhan berkata Dia akan menyertai, artinya apa? Dia akan ada bersama-sama dengan kita. Ada damai, ada rasa tenang dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata juga Tuhan berjanji tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Tuhan tahu keadaan bisa menjadi sulit. Tuhan tahu kita butuh pertolongan. Tetapi Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Tetap memandang kepada Dia. Tetap fokus kepada Dia. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita harus waspada masa-masa yang sukar, kesulitan dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Persoalan bisa menarik kita menjauh daripada Tuhan. Kesulitan bisa membuat kita lupa akan adanya kekuatan yang besar yang menyertai kehidupan kita, yaitu dari Tuhan sendiri.
Dan dampaknya kita bisa tersesat, kita bisa kehilangan arah, bahkan kita bisa terpenjara dalam kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, dan kesukaran. Oleh sebab itu, masa-masa yang sukar ini, satu hal yang kita harus jaga adalah kita harus tetap memandang hanya kepada Tuhan. Arahkan pikiran, hati, dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bukankah di dalam firman Tuhan Rasul Paulus juga menuliskan nasihat kepada jemaat di Korintus? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan diri kita dicobai melampaui kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga apa? Kita dapat menanggungnya. Yang setuju dengan saya dan percaya, katakan amin. Kita bisa menanggungnya. Kita bisa mendapatkan jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kepercayaan ini bukan omong kosong Bapak Ibu Saudara, tapi harus dibuktikan lewat kehidupan kita yang percaya. Lewat masalah yang kita hadapi, buktikan firman Tuhan ini ya dan amin, digenapi, benar. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan buktikan bahwa firman-Nya ini berlaku dalam kehidupan kita. Masa yang sukar itu tidak lebih kuat daripada kita, karena Tuhan kita setia. Dia tidak akan membiarkan kita. Hal-hal yang kita peroleh ketika kita tertuju kepada Allah adalah kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita bisa fokus kepada Tuhan dan kita akhirnya bisa sadar, oh ternyata ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada pertolongan, ada kemudahan yang tadinya mungkin sempat tidak terlihat atau terpikirkan oleh kita. Namun akhirnya kita bisa melihat itulah pertolongan dan berkat daripada Tuhan. Poin yang ketiga, agar kita tetap kuat di dalam masa yang sukar ini adalah ayat yang cukup favorit, bukan hanya untuk dihafal Bapak Ibu, tetapi ayat ini harus menjadi berkat dalam kehidupan kita, karena kita percaya firman Tuhan adalah janji Allah bagi kita orang percaya. Firman Allah, apa yang dijanjikan oleh Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sukar ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Harta kekayaan tidak bisa kita andalkan. Nama baik, kekuasaan tidak dapat kita andalkan. Segala sesuatu yang manusia bisa kerjakan tidak bisa diandalkan. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Hari ini cukup, besok menjadi tidak cukup lagi. Tetapi satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan. Seperti Nabi Yeremia menuliskan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi bagus bukan hanya untuk dihafal, tapi mari kita hidup di dalam firman. Artinya apa? Saat yang sukar ini, mari kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan janjikan. Kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Kalau semua yang ada sampai hari ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Mari akui Dia dalam kehidupan kita. Segala yang baik, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan karena kita beruntung, bukan karena sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi semua itu karena pertolongan dan berkat daripada Tuhan. Dalam masa yang sukar ini kita akan mengandalkan Tuhan. Ada keuntungan-keuntungan yang Tuhan berikan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya Tuhan mau kita hidup dekat dengan Dia sebagai sumber kehidupan kita. Kita bisa tetap hidup ketika kita dekat dengan Dia. Firman Tuhan mengatakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya
Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka akan ada saluran-saluran dalam kehidupan kita di mana kita bisa menerima, memperoleh sumber kehidupan itu. Jadi bukan hanya dekat, tapi berkat itu memang terhubung dengan kita karena akar itu merambat ke tepi batang air. Lalu firman Tuhan berkata, yang tidak mengalami datangnya panas terik, artinya ada masa yang sukar, tapi kita harus percaya masa sukar tidak akan bisa menghancurkan iman kita. Yang setuju katakan haleluya. Masa sukar tidak akan menghancurkan iman kita. Kita akan semakin kuat, kita akan semakin setia, kita semakin percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi orang percaya harus setia sampai akhir, ya. Yang keempat adalah daunnya tetap hijau. Hijau itu melambangkan warna yang segar, ya, sedang bertumbuh, yang berarti kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita membuat kita semakin mengenal akan Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan setiap hari daripada Tuhan, kekuatan yang baru, dan pada akhirnya yang menghasilkan buahnya. Artinya sesuatu yang baik pasti terjadi dalam kehidupan kita ketika kita setia dan taat melakukan firman-Nya. Tuhan tidak pernah salah untuk memilih kita. Dia tahu kita adalah pilihannya, dan Tuhan selalu memilih yang terbaik. Iblis seringkali menggoda atau mengintimidasi atau mencoba untuk menipu kita. Kita gagal, kita sia-sia, kita tidak ada artinya. Tapi sebaliknya, kita adalah umat pilihan Allah. Kita dipilih untuk bisa menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah yang baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kesaksian perbuatan kehidupan kita akan membuat orang dapat mencari dan mengenal siapa Tuhan yang menjadi juru selamat bagi mereka. Biarlah kasih Kristus boleh mengalir, tercurah dari kehidupan kita kepada orang lain. Orang lain diberkati dan mereka boleh diselamatkan di dalam kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini tidak panjang, tetapi biarlah firman Tuhan ini cukup bagi kita untuk memberikan kekuatan agar kita tetap kuat di masa yang sukar ini. Pujilah Tuhan. Saya mengajak kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Ketika kami menghadapi keadaan yang mungkin sulit atau sukar bagi kami, tetapi kami percaya Tuhan tidak salah menempatkan kami dalam keadaan seperti ini, karena Tuhan tahu, lebih maha tahu siapa kami dan di mana kami ada saat ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau percaya kami ini akan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, agar kami boleh hidup seturut atau sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kau memberkati buat setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, agar iman mereka boleh semakin kuat di tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Terima kasih Bapa, memberkati buat gereja Tuhan yang digembalakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Tabrani Burjan. Biarlah Tuhan juga menolong, berikan berkat-Mu, kasih kekuatan, kesehatan, semua yang terbaik dalam kehidupannya, agar sebagai hamba-Mu dapat memimpin jemaat Tuhan untuk boleh terus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan, Tuhan selalu menyertai, mencukupi, bahkan memberkati. Bersama dengan pengurus gereja yang ada, biarlah pelayanan di GBI Taman Surya 1 boleh terus berkembang maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa beribadah. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami berdoa biarlah apapun yang kami lakukan, semuanya kami boleh lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Lindungi dan tutup bungkus kami dimanapun kami berada. Terhadap pandemi ini kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kami perlindungan agar kami tetap sehat. Kami boleh dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan hati dan hidup-Mu kepada Tuhan.
Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa serta kecintaan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.